Mengejutkan, 3 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, Panglima TNI buka suara soal viral cekcok arteria dengan wanita, anak Jenderal TNI. Anggota Komisi 3 DPR RI, Arteria Dahlan dan ibunya terlibat cekcok dengan seorang wanita yang mengaku anak Jenderal TNI di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa buka suara soal kasus ini. TNI akan telusuri pihak-pihak yang ada di video ini, ujar Jenderal Andika Perkasa kepada detik.com, Senin 22 November. Jenderal Andika Perkasa mengatakan, bila terdapat dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, maka akan diproses ke peradilan militer. Namun, bila pihak yang diduga melakukan tindak pidana bukan anggota TNI, akan diproses di peradilan umum. Lanjutnya, duduk perkara. Untuk diketahui, Arteria Dahlan dan ibunda terlibat ribut-ribut dengan wanita yang mengaku anak Jenderal TNI. Arteria mengungkapkan kronologi ribut-ributnya hingga tasnya disepak. Pas landing di bandara, staf saya itu nurunin barang, kata Arteria kepada detik.com. Arteria mengaku duduk di kursi ekonomi dalam penerbangan tersebut, tepat di belakang kursi kelas bisnis. Arteria menyebut rombongannya kemudian dianggap menghalangi jalan. Kita kan sama-sama di ekonomi, pas di belakang bisnis. Entah kenapa kami dianggap menghambat jalan, tapi pintunya belum dibuka, kata Arteria. Arteria menyebut wanita mengaku anak Jenderal TNI itu ingin terlihat berbeda dan dia tidak masalah dengan hal itu. Arteria menekankan dirinya dan keluarga tidak menghalangi jalan, apalagi ibunya berusia 80 tahun. Dia ingin memperlihatkan dia agak berbeda, tapi kan kita tidak mempermasalahkan. Dia bilang, barang bawaan saya banyak, orang saya bertiga bawa koper 2, wajar kan? Kata Arteria. Orang tua saya 80 tahun, dia butuh penyangga tulang itu. Memang harus kita bawa, ditenteng-tenteng begitu. Kalau kami kelebihan, itu ada otoritasnya, ibu politikus PDIP itu. Arteria menyebut, barang bawaannya sudah difoto-foto oleh polisi. Namun, Arteria heran, tasnya sampai disepak. Sudah difotoin semua sama polisi itu semua. Orang kita bertiga, koper cuma 2, ditendanglah tas itu, disepak. Ibu saya kan ngomong, kok gitu? Cuma begitu saja. Disepaklah istilahnya, kata Arteria Dahlan. Berita kedua, bebas. Habib Bahar lantang bahas soal keadilan. Nyawa saya murah harganya, demi agama dan bangsa. Habib Bahar bin Ali bin Smith dinyatakan bebas murni pada Minggu 21 November 2021. Habib Bahar dijemput dari lapas khusus kelas 2A, Gunung Sindur oleh pengacara dan sejumlah santrinya. Diketahui, dia ditahan pada 18 Desember 2018 karena kasus penganiayaan terhadap supir taksi online. Selama menjalankan masa pidana, dia mendapatkan remisi atau pemotongan masa hukuman selama 4 bulan. Total sudah 2 kali dirinya tersandung kasus. Habib Bahar kembali masuk bui karena kasus ceramah provokatif dan melanggar aturan pembatasan sosial berskala besar PSBB. Sebelumnya, dia baru saja bebas beberapa hari dari lapas Cibinong terkait penganiayaan 2 remaja. Kemudian, Habib Bahar kembali terjerat pidana pasal 351 KUHP dengan vonis pidana 3 bulan lantaran penganiayaan terhadap sopir taksi online. Setelah bebas, Habib Bahar langsung membuat sebuah video pernyataan. Dalam video tersebut, dia menegaskan akan terus lantang menyampaikan kebenaran dan melawan ketidakadilan. Ulama asal Manado ini mengatakan akan terus memperjuangkan keadilan bersama umat dan rakyat Indonesia. Insya Allah, kita akan bersama-sama berjuang, berdakwah untuk selalu menyampaikan kebenaran, menegakkan keadilan. Melawan segala kezoliman dan ketidakadilan dari manapun datangnya, ungkapnya. Kita akan selalu sampaikan kebenaran sampai titik darah penghabisan. Lebih lanjut, Habib Bahar secara belak-belakan mengatakan, jangankan di penjara, nyawanya menjadi taruhan pun dirinya siap jika untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Selalu berjuang,
tak ada kata lelah dalam membela kebenaran agama, bangsa, rakyat. Jangankan hanya di penjara, nyawa, jiwa saya murah harganya demi agama, bangsa dan rakyat Indonesia. Allahu Akbar, pungkasnya. Berita ketiga, trending, makzulkan Jokowi, pembenci Islam. Kata netizen, yang tegakkan NKRI adalah ulama. Sekarang malah sibuk nangkapin ulama. Tagar makzulkan Jokowi, pembenci ulama, masih trending di Twitter hingga Senin 22 November sebagai protes kepada Presiden Joko Widodo. Salah satu sindiran yang dilontarkan oleh netizen adalah bahwa pemerintahan Jokowi sibuk menangkap ulama. Padahal ulama adalah pihak yang menegakkan NKRI. Yang menegakkan NKRI adalah ulama. Sekarang malah sibuk nangkapin ulama. Supaya apa coba? Apakah panik? Kata netizen. Ditelusuri terkini.id, dalam tagar ini memang tak sedikit netizen yang menyinggung soal penangkapan ulama di zaman pemerintahan Jokowi. Sebagaimana diketahui, baru-baru ini memang beberapa ulama yang ditangkap oleh Datasemen Khusus 88 Anti Teror Polri. Netizen menyinggung bahwa sikap penegak hukum kepada ulama ini lebih keras dibanding dengan sikap kepada organisasi Papua Merdeka OPM yang membunuh. Sama OPM teroris nggak berani, udah banyak membunuh warga sipil, oknum aparat dan pendeta yang jelas memasuk senjata, peluru. Tak dibuat heboh seperti penangkapan ulama. Kenapa rezim buat gaduh terus sih? Kalau ditanya jawabannya, selalu bukan urusan saya, kata netizen lain. Ada pula netizen yang menyinggung bahwa penegakan hukum di bawah pemerintahan Jokowi ini sangat gesit dalam menangkap teroris, namun lembek saat menghadapi teroris. Rezim sampah oligarki, giliran yang katanya dana teroris bisa dilacak sampai kemana-mana. Sampai-sampai Kota Amal pun jadi sasaran dan dana teroris. Giliran dana maling, uang negara, dihukum cuma bonekanya saja. Dalangnya bebas berkeliaran, kata netizen lain. Mengejutkan, Luhut dilaporkan ke polisi. Pasal KKN. Laporan jaringan aktivis pro-demokrasi kepada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polda Metro Jaya. Berdasarkan surat tanda terima laporan polisi STTLP bernomor B5734 11/2001, SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 16 November 2021, Iwan Sumule melaporkan Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir dengan sangkaan melakukan perbuatan melawan hukum, yakni perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, KKN. Dengan sangkaan pasal 5 angka 4 junto pasal 21 dan 22 Undang-Undang 28 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. Dengan diterimanya laporan terhadap Luhut dan Erick ini, Iwan mengapresiasi Polda Metro Jaya yang menurutnya sangat menerapkan equality before the law atau kesamaan di hadapan hukum. Kami sangat mengapresiasi kepada Polda Metro Jaya karena telah memperlihatkan bahwa ada kesamaan kedudukan dalam hukum di depan hukum antara Prodem dan juga Bapak Luhut Binsar Panjaitan, tandas Iwan kepada wartawan di Polda Metro Jaya Selasa sore 16 November. Iwan Sumule mengurai bahwa dugaan kolusi dan nepotisme ini didasarkan pada kenyataan bahwa PT GSI mendapat proyek PCR. Dalam pandangan Iwan Sumule, Luhut mendapatkan proyek PCR tidak lepas dari adanya kepemilikan saham Luhut Panjaitan dan dugaan keterhubungan dengan Erick Thohir. Apalagi perusahaan itu baru berdiri pada April tahun 2020 dan tidak lama setelah pandemi dinyatakan masuk Indonesia. Luhut sudah akui dia di perusahaan yang ada di bisnis PCR. Kami aktivis terluka karena salah satu poin tuntutan reformasi adalah pemerintahan yang bersih dari KKN.